Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di saat hari ini kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bukan saja kita merayakan pada saat hari kelahirannya, tetapi biarlah kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap hari dalam hidup kita, yang berimpartasi, yang memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keberadaan kita dimanapun. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah Juru Selamat bagi dunia yang terluka. Kita akan baca bersama-sama dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus bukan sekedar peristiwa sejarah atau perayaan tahunan yang penuh hiasan. Di balik kesederhanaan kandang domba, ada sebuah proklamasi surgawi yang mengubah status manusia selamanya. Malaikat tidak berkata, telah lahir seorang guru atau telah lahir seorang filsuf, tetapi telah lahir bagimu juru selamat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, makna hari ini telah lahir bagimu. Sesuatu yang pribadi, yang sangat relevan. Kata bagimu menunjukkan bahwa Kristus lahir bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan kita. Di masa lalu, ia lahir di tengah penjajahan Romawi dan kekakuan hukum agama. Dan hari ini, ia lahir di tengah kekacauan dunia modern, di tengah kecemasan mental dan krisis moral. Apa relevansinya bagi gereja, bagi kehidupan kita? Kita harus menyadari bahwa keselamatan bukan hanya tiket ke surga, tetapi kehadiran Tuhan yang nyata dalam persoalan kehidupan kita setiap hari. Kita dipanggil untuk menghadirkan keselamatan bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang belum terjangkau, dan yang putus asa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Kristus Tuhan di kota Daud, sebuah kedaulatan dari janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kota Daud atau Bethlehem adalah bukti kesetiaan Allah pada janjinya. Meskipun Yusuf dan Maria harus menempuh perjalanan sulit karena sensus kaisar, tangan Tuhan bekerja di balik layar untuk menggenapi nubuatnya. Apa relevansinya bagi kita gereja Tuhan? Kita masa kini harus percaya bahwa di tengah kebijakan dunia atau tekanan politik sekalipun, kedaulatan Tuhan tetap pegangan utama kita. Kita tidak perlu takut pada masa depan karena Kristus adalah Tuhan yang memegang kendali atas sejarah. Puji Tuhan. Yang ketiga, belajar dari respon Yusuf, seorang pribadi yang tulus hati atau dikaios di masa Natal. Menyambung diskusi kita tentang Yusuf, relevansi Natal bagi kita juga terlihat bagaimana Yusuf merespon rencana Tuhan. Dia menerima yang tak terduga. Yusuf menerima Maria dan bayi Yesus meskipun itu beresiko bagi reputasinya. Nah, apa relevansinya bagi kita saat ini? Kita harus memiliki hati seperti Yusuf,
tulus hati, diakios. Gereja atau kita orang percaya jangan hanya menjadi institusi yang menghakimi, yang menganggap diri benar dan menganggap orang lain berdosa, tetapi menjadi komunitas yang merangkul orang-orang yang terluka dan termarginalkan dengan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan praktis kita gereja Tuhan masa kini? Gereja sebagai pembawa kabar baik. Sama seperti para gembala yang segera pergi memberitakan apa yang mereka dengar. Gereja tidak boleh menyimpan juru selamat itu hanya di dalam gedung gereja. Kita harus keluar ke kota-kota. Kita menyatakan bahwa ada pengharapan, puji Tuhan. Gereja sebagai komunitas penyelamat atau diakonia. Bapak Ibu Saudara, jika Kristus adalah juru selamat, maka gereja adalah tangan Kristus di bumi. Gereja harus relevan dengan isu-isu kemanusiaan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesepian. Menjadi Kristen berarti menjadi kecil seperti bayi di palungan, agar orang lain bisa melihat kebesaran Tuhan, puji Tuhan. Dan gereja yang taat di tengah ketidakpastian. Dunia saat ini penuh dengan suara bising. Seperti Yusuf yang memilih taat pada suara malaikat daripada suara publik. Gereja harus tetap setia pada firman Tuhan meskipun nilai-nilai dunia mulai bergeser. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal adalah pernyataan bahwa Allah tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Juru selamat telah lahir. Ia adalah Kristus, Sang Raja. Namun ia hadir dengan kerendahan hati. Pertanyaan untuk kita pagi hari ini saat kita merayakan Natal. Apakah hari ini kita sudah mengizinkan Juru Selamat itu benar-benar lahir dalam keputusan-keputusan kita, dalam cara kita memandang sesama, dan dalam setiap pelayanan kita, dimanapun juga, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya
Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Di saat kami merayakan Natal dengan segala gemerlap acara, makan dan minum, maupun dalam ibadah, firman mengingatkan kami, apakah Yesus Kristus sebagai juru selamat, Kristus dan Tuhan, benar-benar lahir dalam pribadi kami yang memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kasih Tuhan melawat setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan saya, Pendeta Dr. Kawi Armiasa MTH dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.